pastikan Anda masih juga tidak harus melakukan olahraga yang mungkin terasa memberatkan bagi sebagian kita. Bagaimana caranya? Langsung saja saya ajak Anda lihat ke dalam. Halo semua, saya Mas Yuli. Halo. Telah ada kelasnya ya? Belum, oke. Lahan dulu kita mulai. Tubuh pada umumnya yang lebih menekankan pada pola makan atau olahraga teratur, Mind Slim program justru menekankan pada perubahan pola pikir. Menurut Julie Triharto, penemu metode ini, cara pikir yang salah tentang makanan dan olahraga menyebabkan orang mengalami kelebihan berat badan. Berawal dari pola pikir yang menghasilkan tindakan yang jika dilakukan berulang menjadi sebuah kebiasaan, nah kebiasaan yang salah seperti makan hingga kekenyangan atau menahan rasa lapar justru memperburuk metabolisme tubuh yang menyiapkan uang sekitar 2 juta rupiah pada diri masing-masing dengan menerapkan 5 aturan sederhana yang diajarkan dalam sesi terapi, yaitu makan saat lapar, makan apa saja yang diinginkan, makan dengan kesadaran, berhenti makan saat netral, dan Lucia Saharwi, Irfan Januari, Metro TV. Mudah bukan? Dan rasanya tidak afdol kalau kita tidak mendatangkan langsung ya penemu dari metode ini. Kita ada Mas Julie Triharto yang tadi Anda sudah saksikan di layar kaca. Sekarang ada hadir langsung di studio Metro TV. Selamat siang Mas Julie. Juga udah ada Mas Sony De Sofyan. Ini adalah salah satu orang yang mencoba atau menggunakan metode untuk metode merubah pola pikir ini dan bisa berhasil tuh. Sukses ya. Selamat siang semuanya ya. Dan kita ingatkan juga pemirsa bagi Anda yang ingin berinteraksi atau menelpon kami, silakan telepon kami di 02158322 bisa langsung bertanya kepada Mas Julie ataupun kepada Mas Sony. Kita mulai langsung dengan Mas Julie ya. Mas Julie, ini yang pertanyaan orang pada begitu mendengar soal perubahan pola pikir, apa mungkin sih hanya berubah pola pikir kemudian langsung bisa menurunkan berat badan? Ya, karena sebenarnya masalah obesitas itu sendiri atau berat badan yang berlebih biasanya dimulai karena kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang perlu diubah dengan cara mengubah pola pikirnya. Jadi kita mulai dari pola pikir terlebih dahulu hingga akhirnya perilaku akan berubah. Jadi kunci dari penurunan berat badan dengan perubahan pola pikir ini adalah bagaimana dia perilakunya juga berubah. Jadi secara Itu yang paling sulit Mas menurut saya ya. Menurut saya. Nah, ini metodenya seperti apa sih untuk mengubah pola pikir seseorang? Oke, jadi sebenarnya harus kita pahami bahwa pola pikir pendekatan untuk mengubahnya atau untuk memprogram ulang itu banyak. Ada NLP, ada hipnoterapi, ada metode coaching dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya yang kita lakukan dengan Mind Slim ini adalah bagaimana kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita bekali tools atau cara-cara bagaimana dia bisa mengatasi emotional eating, mengatasi craving, bahkan dia juga memiliki body image yang positif tentang dirinya dan juga memiliki mindset yang fit. Karena obstacle to fit body is unfit mindset. Jadi bagaimana membuat dirinya menjadi aktif bergerak itu juga mulai dari pola pikirnya. Nah, tools-tools yang kita kembangkan inilah dalam Mind Slim ini kita terapkan dalam program ini. Oke. Berapa banyak atau berapa kali orang harus melakukan terapi untuk bisa mengaplikasikan metode ini, Mas Julie? Nah, dalam perubahan perilaku ini berapa lamanya seseorang akhirnya bisa menjadi sesuatu yang unconscious kompeten atau bawah sadarnya menjadi kompeten untuk melakukan perubahan ini, itu tergantung dari kondisi seseorang itu juga. Jadi
yang biasa kita terapkan secara standar adalah dalam grup terapi, biasanya 2 hari atau 4 hari grup terapi, mereka sudah mulai membiasakan perubahan perilaku yang baru ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan ya, dan saya juga ingin bertanya ke Pak Sony, seperti apa pengalamannya. Dan yang menarik dari Mindslim ini adalah Anda boleh makan apa saja, tidak perlu diet, tidak perlu minum apapun, obat untuk menguruskan, tidak ataupun ada alat, juga tidak ada obat, tidak ada jarum, tidak ada apapun. Nanti kami akan lanjutkan lagi mengenai Mindslim ini pemirsa, dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di White Shot. Ya, kembali lagi di White Shot pemirsa, dan langsung saja saya akan bertanya ke Mas Sony nih. Mas, dulu berat awalnya berapa, Mas? Sekitar 119-120. 120 kg. Iya. Sekarang dikurangin 20 deh. 20, 100 ya. Kira-kira tapi segitu deh. bisa turun 20 kg. Berapa lama itu? Sekitar 6 bulan ya. 6 bulan? 6 bulan. 20 kg ya. Oke, berarti ini memang turunnya sedikit demi sedikit ya Mas ya, kalau Mindslim ini ya. Iya. Oke. Waktu itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Mas Sony untuk mengikuti Mindslim ini? Ya, saya coba compare dulu ya, karena dulu saya juga pelaku diet juga. Pernah turun 35 kilo pernah. Ya, tapi habis itu balik lagi. Kembali ke titik semula. Turun 35 kilo itu dalam waktu berapa lama waktu itu, Mas? Setahun lebih lah. Setahun lebih, tapi kembali lagi ke titik semula dalam waktu yang setahun lebih juga gitu. Nah, kalau yang sekarang, yang saya rasakan, kalau yang dulu kan 35 kilo dengan diet ketat segala macam, saya nggak makan ini, nggak makan itu gitu. Tersiksa begitu ya? Tersiksa sih enggak, cuman nggak nyaman aja gitu. Kalau yang sekarang lebih having fun, karena saya bisa makan apa aja, di mana saja, jam berapapun kalau saya lapar saya makan. Intinya akhirnya kesimpulan saya sih saya berdamai sama makanan jadinya kira-kira gitu. Tanpa ada pantangan apa-apa ya Mas Sony. Mas Sony sendiri ini berapa kali mengikuti grup terapi? Saya ikut yang 2 hari ya Mas Juli ya. Saya ikut 2 hari. Cuman yang saya rasain memang karena yang dirubah bukan makanannya, tapi habit kita terhadap makanan, relationship sama makanan dirubah ya. Yang kalau makan maunya banyak, mau dihabisin semua gitu. Itu kan hubungannya sama di dalam tuh ya. Nah, itu yang dirubah gitu. Sehingga kalau sekarang saya makan ya secukupnya aja. Nggak perlu dihabisin semua saat itu juga gitu loh. Jadi meskipun masih ada sisa, tidak dihabiskan. Nah, kalau dulu saya makan di restoran, kalau belum habis ya saya habisin semua. Sayang gitu. Ya Mas ya, udah mahal bayarnya, tapi nggak habis. Terus ada mubazir lagi gitu kan ya, kira-kira gitu. Inilah yang salah ya Mas habit yang salah. Nah, habit yang benar itu seperti apa sih? Ya, pada prinsipnya sebenarnya tubuh manusia didesain Sang Pencipta itu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, hanya saja karena pola rutinitas keseharian yang begitu sibuk dan banyak fokus pikiran yang bukan ke tubuh, akhirnya terjadi mereka pola makannya menjadi tidak beraturan habitnya. Dan akhirnya dalam kasus kegemukan mereka biasanya overeating, makan berlebihan. Kaitannya karena mereka emotional eating, mengkaitkan perasaan nyaman dengan makan. Ini berlebihan jumlahnya atau secara waktunya? Dan juga waktu, karena biasanya mereka ketagihan makanan. Mereka sebenarnya nggak lapar, tapi karena lihat makanan favoritnya, terus kemudian akhirnya mereka pengen makan. Ini yang disebut sebagai craving. Tapi bagaimana kita bisa membedakan itu, Mas? Kan kadang-kadang juga rasanya kayaknya lapar gitu. Ya, kita harus tahu skill bagaimana memahami lapar fisik dan lapar emosi. Karena yang seringkali seseorang merespon laparnya itu tanpa tahu bahwa ini adalah lapar fisik atau lapar emosi. Nah, ketika Anda ingin melangsing atau ingin turun berat badan, pastikan Anda paham bahwa ada yang disebut sebagai lapar fisik. Yaitu ada sinyal fisik yang kita rasakan sebagai mekanisme dari tubuh kita ketika merasa lapar. Tetapi kasus kegemukan seringkali mereka meresponnya adalah apapun yang mereka rasakan sebagai lapar, entah itu lapar fisik atau lapar emosi, mereka akan makan. Oke, baik, kita masih akan berbincang soal bagaimana mengubah pola pikir ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan beranjak dulu, White Shot masih akan kembali setelah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali lagi di White Shot dan kita masih berbincang tentang bagaimana mengurangi pola makan atau mengubah pola makan dengan cara mengubah pola pikir. Mas Juli, saya kan sudah sempat mengikuti grup terapi pada waktu liputannya 1 hari itu. Nah, yang saya alami sekarang ini yang saya rasakan adalah susah mengatasi emotional eating. Itu harus bagaimana lagi, Mas, kalau seperti itu? Ya, mungkin yang kemarin kan belum sampai ke bagaimana mengatasi emotional eating ya, kalau Mbak Lucia. Nah, mengatasi emotional eating ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kenali dulu
kondisi atau feeling apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena emotional eating kita harus pahami terjadi sudah secara alami semenjak kita kecil. Bayi kalau nangis taruh sesuatu di mulutnya lama-lama diam. Ulang tahun makan-makan, kenaikan kelas makan-makan, hingga akhirnya apa? Bawah sadarnya mood and food connected in many complex ways. Jadi selalu terkait kepada perasaan nyaman itu selalu harus dengan makanan. Hingga akhirnya apa? Pada saat dia lagi nggak nyaman karena mungkin nunggu seseorang, bosan, sedih, marah dan sebagainya, akhirnya pelariannya ke makanan. Nah, itulah mengapa seseorang akhirnya menjadi emotional eating tadi. Nah, untuk mengatasinya kita perlu paham dulu apa yang terjadi dengan diri kita. Feeling apa sih sebenarnya yang terjadi? All the feelings are good. Setiap feeling ini tujuannya baik. Misalnya feeling takut, tujuannya supaya kita well prepared dan sebagainya. Setelah kita tahu feelingnya, terus kemudian kita tahu apa sih penyebab feeling ini muncul. Misalnya takut karena apa? Oh, ke diri kita, yang terjadi apa? Feeling ini akan feel good, akan merasa nyaman. Nah, begitu perasaan tidak dikaitkan ke makanan. Oke, jadi kita harus mengenali dulu ya. Kunci kenapa untuk mengatasi emosional itu merasa tidak nyaman itu ya. Mungkin kalau kita mungkin lelah, seharusnya kita beristirahat, bukannya makan, begitu ya. Itu seringkali orang kalau lagi traveling ya. Kalau lagi traveling pikirannya takut sakit, lelah dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang butuhkan adalah istirahat, bukan makanan. Atau pikirannya sudah piknik, jadi sudah bawa bekal makanan selama perjalanan makan seperti itu. Oke, kita akan menyapa dulu. Sudah ada pemirsa di sini, ada Mbak Siska. Selamat siang, Mbak Siska. Selamat siang. Iya, silakan. Iya, dengan Bapak siapa ya? Mas Juli di sini. Dengan Mas Juli, ada Mas Soni juga. Iya, Mas Juli ya. Iya. Mas Juli, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita menurunkan berat badan itu, bukan yang tadi seperti dijelaskan, itu kan seperti mencegah. Ini yang sudah gendut, perut buncit, paha gede, tak lengan besar gitu. Lemaknya sudah menempel dengan lama, bertahun-tahun umur ya, faktor umur Mas. Memang umurnya berapa sih, Mbak Siska? Umurnya berapa? 38 tahun. 30. Tapi dulunya saya cuma 40-45 kilo waktu masih sekolah. Kecil, mungil, cantik, kayak boneka Barbie. Ini setelah melahirkan ya, Bu Siska ya? Saya balon udara saya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan ini, tadi kan dari tadi dijelaskan seolah mencegah yang akan gemuk. Ini Sudah yang juga sudah ya? gendut, yang perutnya buncit, gitu ya. Iya. Lemaknya sudah nempel. Saya udah suntik Baik. jarum. Oke, Bu Siska akan dijelaskan oleh Terima Mas kasih. Juli. Terima Tadi kalau kasih. kita dengarkan di awal, sebenarnya Bu Siska di sini ada Pak Soni yang awalnya berat badannya 119 kilo, sekarang sudah 100 kilo. Turun 20 kilo. Nah, kalau kita bisa lihat di layar juga nanti ada ini foto Pak Soni ketika gemuk sebelum dan sesudahnya, nanti akan kami tayang. Mungkin bisa dijawab Mas Juli. Bu Siska ya? Iya. Baik, Bu Siska. Pahami dulu bahwa tubuh gemuk Anda itu sebenarnya alarm positif yang harus disyukuri dulu, bahwa kalau bisa gemuk berarti bisa turun berat badan atau bisa melangsing. Dan untuk turun berat badan ada beberapa strategi yang bisa saya sarankan kepada Anda. Yang pertama adalah nggak usah pakai diet, nggak usah berpantang makanan ini makanan itu, pakai jam ini jam itu, ditakar porsinya segini segitu. Yang perlu Anda lakukan adalah pengen disembuhkan dengan makanan, akhirnya pengen makan. Nah, mulai sekarang coba Anda pahami tubuh Anda sendiri,
kapanpun ketika Anda lapar, makan dan berhenti sebelum kenyang. Dan ini pola yang Anda bawa terus-menerus menjadi kebiasaan baru dan ini akan menurunkan berat badan Anda. Dan yang kunci yang kedua adalah perbanyak gerak langkah. Dan gerak langkah tidak mesti harus dikaitkan dengan olahraga yang Anda pikiran alat khusus, tempat khusus, waktu khusus, kostum khusus. Tetapi Anda bisa gunakan dengan perbanyak jumlah langkah kaki Anda. Karena pada dasarnya setiap kita kan sering melangkah. Nah, kenapa tidak kita gunakan? Karena ada otot utama yang bisa Anda gerakan, otot paha, otot pinggul, otot perut yang bisa Anda gerakan untuk menurunkan berat badan Anda. Oke. Ya, Mas Sony, Anda sendiri sudah menerapkan 5 aturan sederhana itu ya selama ini. Nah, yang menurut Anda paling susah itu yang mana, Mas? Paling susah? Iya, makannya. Nggak ada, soalnya having fun semua gitu. Having fun. Mungkin mengatasi craving atau emotional eating, ada masalah? Ada satu yang tools yang biasa saya pakai untuk self control itu ya, yaitu minum air putih. Jadi kalau saya lapar, saya ngebedain antara lapar fisik sama lapar emosi dengan minum air putih dulu. Diajarin sama Mas Juli kalau minum dulu air putih, 5 menit kemudian kalau rasa laparnya masih ada, itu berarti lapar fisik. Makanlah. Makanlah itu. Tapi kalau habis minum laparnya hilang, itu berarti lapar emosi. Saya pernah ngalamin tiba-tiba lapar banget, perih sekali perut, terus saya minum malah hilang gitu. Jadi sebetulnya itu bukan lapar, haus gitu sebetulnya. Oh, kalau haus gejalanya juga sama ya, Mas Juli ya? Iya. Kadang-kadang kita mengalami yang disebut sebagai false alarm. Padahal sebenarnya tubuh kita haus, tetapi kita meresponnya dengan makanan. Dan kita harus pahami bahwa selain air putih, perlakukan sebagai makanan. Even itu bahkan itu adalah makanan-makanan ringan sekalipun atau bahkan mungkin buah-buahan. Ya. Kadang-kadang ada yang minta penjelasannya gini, Mas, ini kan buah, boleh dong dimakan pada saat nggak lapar. Tetap saja itu penyebab kegemukan kalau Anda makan sesehat apapun, tetapi makan pada saat tidak lapar fisik. Jadi mulai sekarang kapanpun ketika lapar fisik, makanlah. Dan perlakukan selain air putih sebagai makanan juga. Jadi intinya tadi Bu Siska bisa jadi kurus lagi seperti boneka Barbie, asalkan pola makannya dirubah. Jadi makanlah ketika lapar sebelum dan berhentilah sebelum kenyang. Oke, kita perbanyak langkah kaki ya. Betul. Dan kita sapa lagi, sudah ada penelpon dari Banjarmasin, ada Aai. Selamat siang. Siang. Iya, silakan. Siang. Iya, silakan. Iya. Saya mau nanya, gimana sih merubah pola pikir kita untuk makan? Soalnya saya bermacam cara, sudah herbal, olahraga setiap pagi 1 jam, tapi nggak mau kurus-kurus. Nggak mau kurus. Berat badannya berapa? Sekarang 70. Tingginya? 168. Oke, baik. Umurnya 55 ya. Sudah melakukan diet juga ya, Bu Aai? Macam-macam sudah. Usianya berapa, Bu Aai? 55. 55. Oke, 55. Baik, terima kasih. Gimana Mas Yuli? Oke, Sudah berolahraga setiap hari 1 jam? Pola pikir. Pola pikir ya. Pada prinsipnya gini, harus dipahami oleh Bu Aai bahwa menurunkan berat badan bukan persoalan jenis makanan. Atau persoalan kapan dia harus makan dan kapan dia harus menahan lapar atau kapan dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu atau ditakar porsinya segini segitu, bukan. Jadi yang perlu Bu Siska pahami ada satu strategi Bu Aai pahami adalah bagaimana dia mulai mengubah hubungan dia dengan makanan, yaitu apa? Makanlah dengan sadar. Itu salah satu kunci dari makan dengan sadar maksudnya sih, Mas? Saya kalau makan selalu sadar. Iya, sadar banyak gitu. Nggak tidur gitu. dalam keadaan tidur. Tidak pingsan ya. Dan kebalikannya makan dengan sadar adalah makan dengan tidak sadar, bukan kesurupan ya. Artinya banyak orang yang kadang-kadang makan tuh seperti kayak orang nggak merasakan atau menikmati makanannya. Dan ini yang sering kali terjadi, seseorang ketika makan dengan tidak sadar, pek tiba-tiba sudah kekenyangan. Sambil bekerja makan. Sembari kerja makan, sembari setir mobil, makan, nonton. Gitu ya. Ya, itu adalah contoh-contoh makan dengan tidak sadar. Dan untuk Bu Aai, saran saya adalah makanlah dengan sadar. Nikmati setiap kunyahan makanan di mulut Anda. Dan rasakan perubahan teksturnya, rasakan perubahan suhu, rasakan perubahan rasa. Hingga akhirnya kita mengalami di mana tubuh kita merasakan sinyal mulai kenyangnya. Dan makanlah lebih perlahan lagi. Itu cara mengubah pola pikirnya seperti itu? Cara mengubah pola pikir kita terhadap makanan. Hingga akhirnya apa? Kita makan secukupnya, nggak berlebihan. Karena tubuh sendiri yang akhirnya memberikan alarmnya. Kalau memang dia sudah mulai kenyang. Oke, baik. Ya, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, jangan belajar dulu. Masih akan kembali saat lagi.
Masih dalam dialog mengenai bagaimana caranya langsing dengan mengubah pola pikir. Nah, Mas, aku tadi mendengar Bu A 5 tahun. Ada tidak hubungannya atau kaitannya antara metabolisme tubuh itu kan dikatakan semakin tua akan semakin menurun. Artinya kita makan dengan porsi yang sama dengan usia yang lebih muda, katakan seperti itu, akan beda, akan menjadi lebih gampang gemuk. Itu bagaimana dengan Mind Slim ini? Dengan Mind Slim ini salah satu outcome yang juga ingin dicapai adalah bagaimana meningkatkan metabolisme tubuh dari si klien. Nah, tentunya kita harus pahami meningkatkan metabolisme tubuh di sini bukan dengan cara intervensi atau tergantung pada faktor eksternal seperti kayak pil, diet ataupun jarum. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana dia meningkatkan metabolisme tubuhnya secara alami. Dan secara alami yang bisa dia praktekkan adalah pertama, makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu adalah membuat kondisi tubuhnya menjadi bekerja pada saat optimum. Dan kemudian yang kedua adalah menggerakkan otot tubuh, karena otot dimiliki untuk digerakkan. Jadi artinya begitu dia, salah satunya adalah melangkah kaki, atau mungkin dia memilih olahraga hobinya dia, terserah mana saja. Intinya adalah menggerakkan otot tubuh, meningkatkan metabolisme tubuh. Terus yang ketiga adalah tidur yang berkualitas. Dan yang keempat adalah being happy, merasa bahagia. Positive thinking ya. Walaupun mungkin kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali permasalahan, tetapi bahagia itu adalah sebuah pilihan pikiran kok. Kita mau memilih merasa bahagia juga bisa. Oke, mungkin Mas Sony juga bisa sharing dengan tadi 2 penelpon kita yang mungkin berasa kayaknya sulit mengubah pola pikir seperti itu. Mas sendiri bisa mengubah pola pikir seperti itu dalam berapa lama, dan mungkin bisa ceritakan juga pengalamannya seperti apa waktu itu? Relatif cepat ya. Setelah ikut saya 2 hari terapi itu, karena itu disuntikan ke subconscious ya, ke bawah sadar ya. Jadi yang bekerja udah bukan alam sadar lagi, tapi bawah sadar itu yang mengontrol saya untuk menjalani ini dengan konsisten. Dan ini sifatnya dibanding diet ya, ini lebih permanen gitu, karena yang dirubah kan subconscious management. Jadi dalam 1 kali sesi terapi, Mas Sony sudah bisa langsung mengubah pola pikir. Karena dalam 2 hari itu, dalam waktu seminggu setelah ikut itu, saya langsung turun 4 kilo gitu. Seminggu. Apa yang paling drastis yang Anda lakukan, yang sebelumnya sering Anda lakukan, yang Anda anggap berbeda sekali begitu sekarang ini? Volume makan. Berkurang. Jauh berkurang, tapi setiap 2-3 jam makan. Jadi makan lebih sering, tapi porsi lebih sedikit gitu. Oke, apa saja dimakan semuanya? Apa aja, saya yang paling pengen saya makan ya saya cari gitu. Oke, baik. Makanya having fun-nya di situ. Ya. Bu Anissa dari Ciledug, selamat sore Bu Anissa, silakan pertanyaannya. Ini Mas, dengan Mas Juli, saya mau nanya nih, berat badan saya kan sekarang 60, tinggi badan 165. Ini sekarang saya nih, badan saya nih tambah gemuk di paha, perut. Jadi perut ini seperti orang hamil, karena saya kan punya penyakit ma akut. Jadi dokter menganjurkan suruh makan 1 jam sekali. Nah, jadi sekarang badan seperti galon. Perut ini yang masalah. Terima kasih. Bagaimana cara mengecilkan perutnya ini? Iya, ini permasalahan hampir semua wanita ya, paha dan perut. Bagaimana cara mengecilkannya? Tadi juga saya sempat bertanya sama Mas Juli, bagaimana jika misalkan yang ingin dikecilkan beberapa bagian tertentu saja. Baik, harus dipahami juga bahwa tubuh manusia didesain Sang Pencipta itu sebenarnya langsing, secara desain alaminya langsing. Hanya saja karena gaya hidup membuat akhirnya berat badannya mulai bertambah, dan biasanya kalau wanita mulai bertambah berat badannya mulai dari bawah, mulai dari paha, pinggul, perut, terus kemudian daerah lengan, terus kemudian daerah pipi. Pada saat ingin turun berat badan, prosesnya itu juga bertahap. Jadi mulai dari pipi dulu, terus kemudian lengan, dada, dan kemudian nanti daerah paha atau pinggul. Oh, jadi yang pertama bertambah justru paling terakhir berkurang. Jadi ada sebuah prinsip fast on last off. Yang pertama kali membesar, nanti terakhir kali mengecil. Nah, untuk si ibu ini, beliau merasakan, Bu Anissa merasakan di daerah perut, pinggul sama paha. Nah, proses nanti mulai melangsingnya pun akan daerah paha atau pinggul yang terakhir. Jadi sabar saja begitu. Sabar, dan terus praktekkan apa yang saya sarankan tadi, yaitu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang, dan kemudian program pikiran Anda untuk atasi emotional eating, atasi craving atau ketagihan makanan tadi. Tapi ngomong-ngomong, Mas Juli sendiri ini pernah nggak sih mengalami berat badan yang berlebihan? Apa dari awal sudah begini aja bentuk badannya? Ya. Saya pernah, berat badan saya lebih dari 85, 90-an lah pernah ya. Dan yang saya rasakan tentunya nggak nyaman. Jadi awalnya dulu saya seorang hipnoterapis,
Dan kemudian saya merasakan gimana ya caranya menurunkan berat badan, akhirnya saya terapkan diri sendiri. Penurunannya adalah kalau orang yang tadinya gemuk sekali tiba-tiba menjadi kurus adalah bergelambir. Tadi Mas sarankan bahwa olahraga tidak perlu yang aneh-aneh, jalan kaki saja. Nah, itu bisa menghilangkan gelambir-gelambir. Kenapa menggelambir? Karena biasanya proses turun berat badannya tidak alami. Karena sifat tubuh adalah homeostasis, mempertahankan kondisi supaya tidak sakit. Jadi ketika kita prosesnya alami dan mereka mempraktekkan seperti yang tadi kita sarankan bahwa tidak perlu terkait kepada atau tergantung pada faktor eksternal seperti kayak jarum, pil ataupun diet, maka yang terjadi tubuh kita akan menyesuaikan kok. Jadi begitu kita prosesnya turun secara alami, bertahap, hingga akhirnya tubuh kita menyesuaikan, tidak akan ada bagian-bagian yang bergelambir. Apakah betul Pak Sony, Anda merasakan seperti itu, tidak ada bagian bergelambir? Yang saya rasain sih begitu saya jalanin program ini, tubuhnya kombinasi antara turun berat sama mengecil, turun berat, mengecil, turun berat gitu. Kuncinya memang di move more tadi ya, yang rule kelima ya, jalan kaki kemana-mana. Mas Sony lebih memperbanyak jalan kaki atau ada olahraga khusus? Kalau misalkan kita juga melihat, tadi kan sudah dikatakan bahwa craving sama emotional eating bisa melangsingkan. Kalau menggemukkan, apakah dengan metode yang sama? Ini pertanyaan untuk saya saja. Ya. Kita juga sering, selama misalnya... Jawabannya sesaat lagi, Mas Juli, kita ada update berita. Mas, mungkin langsung saja singkat dari Mas Sony dulu, ada tipsnya untuk mind slim. Oke, kalau dari saya untuk tentang rasa lapar ya. Iya. Sebelum, kalau udah lapar, minum air putih dulu deh. Ya, 5 menit, terus baru bener lihat itu laparnya lapar fisik apa lapar emosi ya. Terus kemudian yang masalah mindful eating, ya makannya pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut gitu ya. Terus dikunyah lebih lama ya? Dikunyah lebih lama, ya makan tuh sakral lah ya, tenang gitu. Terus jalannya diperbanyak lah, kemana-mana yang biasanya naik mobil mungkin. Kalau dari rumah ke mall naik mobil, sekarang jalan kaki lah kalau bisa gitu. Kalau jauh. Oke, Mas Juli, tipsnya. Ya, kalau dari saya sarankan bahwa obesitas itu tidak baik. Obesitas itu membuat diri kita menjadi selalu fokus pada diri kita, terus kemudian membuat potensi kesehatan kita juga menjadi menurun, vitalitas juga menjadi menurun. Maka untuk itu, untuk bisa turun berat badan atau melangsing, kita sarankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah makan pada saat lapar, kemudian makan apa saja yang diinginkan, mulai dari sini yang harus dilakukan. Terus kemudian makan dengan sadar dan perlahan, dan kemudian berhenti ketika mulai kenyang atau netral ini, dan perbanyak jumlah langkah kaki. Habit ini yang dilakukan hingga akhirnya kebiasaan berubah, kilogram pasti mengikuti. Baiklah, the power of mind sebenarnya ini ya. Bagaimana kita bisa mengubah atau men-set pola pikir kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tidak hanya makan, tapi segala sesuatu, ini salah satunya juga dengan langsing ini ya. Dan pemirsa, mungkin kalau Anda ingin mengenal atau mengetahui lebih banyak apa itu, mungkin Anda bisa membeli bukunya Mas Juli Triharto, ada Hipno dan juga ada Mind Slim dengan program 90 hari. Dan telah berakhir juga ya, ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog kesehatan mengenai Mind Slim hari ini. Dan setelah ini, Wajat akan kembali dengan segmen Public Corner.